بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد, insyaallah kita membaca hadis yang berikutnya. Hadis 35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tahasadu, jangan kalian saling hasad, wala tanajashu, jangan kalian saling melakukan najash, wala tabaghadu, dan jangan kalian saling membenci, wala tadabaru, dan jangan kalian saling membelakangi, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan jangan sebagian dari kalian menjual atas penjualan sebagian yang lainnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslim akhul muslim, seorang muslim merupakan saudara bagi muslim yang lainnya. La yadlimuhu wa la yakhduluhu wa la yakdibuhu wa la yahkiruhu. Seorang muslim tidak akan mendolimi muslim yang lainnya, tidak akan menelantarkannya, tidak akan mendustakannya atau tidak akan membohonginya, tidak akan menghinakannya. At-taqwa hahuna, ketakwaan itu ada di sini. Wa yusiru ila sadri talata marra, seraya Rasulullah SAW mengisyaratkan pada dada beliau 3 kali. Bi hasabi mri'in minasyarr ayyahkira akhahul muslim. Cukuplah seorang manusia dikatakan buruk ketika dia menghinakan saudaranya sesama muslim. Kullul muslim alal muslim haram, tiap-tiap muslim haram atas muslim yang lainnya. Dammuhu wa maluhu wa irduhu, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Rawahu Muslim. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi kita akan membaca penjelasan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala terkait dengan hadis ini. Kata beliau, kita langsung pada makna hadis. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam la tahasadu, terkait dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la tahasadu, jangan kalian saling hasad. Yakni, yang dimaksud di sini
la yahsudu ba'dukum ba'dha. Jangan sebagian dari kalian hasad terhadap sebagian yang lainnya. Wal hasadu markus fit taba'il bashar. Dan sifat hasad ini sesungguhnya ada di dalam tabiat manusia. Ini diingatkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Di dalam diri kita, tabiat kita sebagai seorang manusia, di dalam diri kita itu ada sifat hasad. Dan ini harus kita waspadai. Wa huwa annal insan yakrah ayafuqahu ahadun min jinsihi fi syai' minal fadail. Hasad itu apa? Seseorang tidak suka ada orang lain yang sejenis dengan dirinya mengungguli dia dalam keutamaan-keutamaan yang ada. Ada rasa tidak suka, dikalahkan ataupun ada orang lain yang lebih unggul dari dirinya, lebih tinggi dari dirinya dalam keutamaan-keutamaan yang ada. Ini hasad, adanya rasa tidak suka. Thumma yang qasimun nas ba'da hadha ila aqsam. Kemudian manusia terbagi menjadi beberapa macam terkait dengan bagaimana dia itu mensikapi rasa tidak suka tadi. Rasa suka, rasa tidak suka tadi. Rasa tidak suka ini apa? Ada pada tabiat manusia. Ada pada tabiat manusia. Faminhum, ada di antara manusia mayyas'a fi zawali ni'matil mahsud bil baghi alaihi bil qaul wal fi'l. Ada di antara manusia yang mereka berusaha untuk menghilangkan kenikmatan-kenikmatan yang ada pada orang yang dia hasad padanya. Orang yang dia iri padanya. Bil baghi alaih, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Baik itu dengan perbuatan maupun dengan ucapan. Keluar ucapan-ucapan yang melampaui batas. Melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas terhadap orang yang tidak dia sukai, karena mengungguli dirinya dalam sebagian keutamaan-keutamaan. Tujuannya menghilangkan kenikmatan itu dari orang lain. Ada yang seperti ini, dan tentunya ini suatu yang terjadi. Thumma minhum may yas'a fi naql dzalika li nafsihi. Kemudian ada kelompok yang lain yang mereka melakukan usaha-usaha untuk memindahkan keutamaan, kenikmatan itu pada dirinya. Tidak hanya sekedar menghilangkan dari orang lain, tapi berusaha agar apa? Kenikmatan-kenikmatan itu berpindah pada dirinya. Ini pun juga apa? Hasad. Wa minhum may yas'a fi izalati ni'matihi 'anil mahsud faqat min ghairi naql ila nafsihi wa hum syarruhuma wa akhbathuhuma. Dan ada di antara mereka yang berusaha menghilangkan kenikmatan itu tanpa ada usaha untuk memindahkan kenikmatan pada dirinya. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali,
maka ini yang paling buruk dan ini yang paling tercela. Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Adanya rasa tidak suka melihat kenikmatan yang ada pada orang lain, ini sudah tercela. Dan sesungguhnya itu ada pada tabiat manusia yang tentunya harus dilawan, berusaha untuk dikikis dan dihilangkan. Dan ini akan lebih tercela lagi ketika apa? Di sana diiringi dengan ucapan, diiringi dengan perbuatan yang melampaui batas untuk menghilangkan kenikmatan itu dari orang lain. Sebagian ulama berpendapat seperti itu tingkatannya. Kemudian yang paling tercela yaitu dia ingin agar kenikmatan itu berpindah pada dirinya. Tidak sekedar menghilangkan dari orang lain, tapi kemudian apa? Berpindah pada dirinya. Adapun di sini Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menyatakan orang yang ingin satu kenikmatan hilang pada dari orang lain tanpa pindah pada dirinya, ini justru lebih tercela. Ini pendapat Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Wa hadza wal hasad al-madmum al-manhiyu anhu. Maka sifat sikap yang seperti inilah hasad yang tercela, yang terlarang. Nah, di sini Rasul mengatakan wala tahasadu, jangan kalian itu saling hasad. Wa huwa kana dzambul iblis haitsu kana hasada Adam alaihissalam. Dan hasad ini merupakan dosa iblis. Ketika iblis hasad kepada Adam alaihissalam, lamma ra'ahu qad faqa 'alal malaikah bi anna Allah khalaqahu biyaddi. Yaitu di saat iblis melihat bagaimana Nabi Adam lebih tinggi bahkan dibandingkan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Wa asjadallahu malaikatah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sebagai bentuk penghormatan, bukan menyembah Nabi Adam, tapi untuk penghormatan kepada Nabi Adam atas perintah Allah tabaraka wa taala. Wa 'allamahu asma' kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam nama dari segala sesuatu. Wa askanahu fi jiwarihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat tinggal kepada Nabi Adam yang demikian dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Itu di jannah. Famazala yas'a fi ikhrajihi minal jannah. Maka iblis terus berusaha untuk mengeluarkan Nabi Adam dari jannah hatta akhraja minha, hingga akhirnya iblis berhasil mengeluarkan Nabi Adam dari jannah. Kita perhatikan diawali dari hasad. Kemudian muncul sekian banyak kejahatan-kejahatan. Nah, ini perkara yang sangat berbahaya. Dan ini yang diingatkan Nabi SAW. Tidak satu perkara pun yang itu memadaratkan manusia kecuali Rasul memperingatkannya, kecuali beliau melarangnya. Wala tahasadu. Dan jangan kalian itu saling hasad. Wa qad wasafa Allah al-yahud bil hasad fi mawadhi' fi kitabi al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang Yahudi dengan sifat hasad. Orang-orang Yahudi, mereka ada satu kaum yang demikian kuat sifat hasadnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini dalam Al-Qur'anul Karim, bahkan tidak hanya di satu tempat, di sekian banyak tempat.
Maka ketika seorang muslim dia merasakan muncul hasad di dalam kalbunya, kemudian tidak ada usaha untuk melawan, tidak ada usaha untuk mengikis dan menghilangkan, bahkan dia membiarkan untuk itu terus berkembang, bahkan kemudian muncul ucapan, muncul perbuatan dari tuntutan hasad tadi, maka pada dirinya ada kemiripan. Dari sisi ini ada kemiripan dengan iblis, dengan orang-orang Yahudi. Dari sisi ini ada kemiripan dengan iblis, ada kemiripan dengan orang-orang Yahudi. Kaqaulihi ta'ala, misalnya Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 109. Wadda katsirun min ahlil kitab. Sekian banyak ahlul kitab yang mereka itu sangat-sangat ingin lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Seandainya saja mereka bisa mengembalikan kalian pada kekufuran setelah keimanan kalian. Apa yang mendorong mereka? Hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Karena terdorong oleh sifat hasad yang itu ada di dalam diri mereka setelah kebenaran nampak jelas bagi mereka. Setelah nampak kebenaran, demikian jelas kebenaran, semestinya orang mengikuti kebenaran, kan seperti itu. Tapi lihat bagaimana hasad justru menjauhkan orang dari kebenaran. Dan tidak sedikit orang-orang yang dia itu tahu kebenaran, kemudian dia justru menjauh dari kebenaran karena hasad ini. Waliyadu billah. Nas'alullah alafiyas salam. Demikian pula firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 54, Allah berfirman, am yahsudunan nas ala ma atahumullah min fadlih. Apakah mereka hasad kepada manusia atas keutamaan yang Allah berikan kepada mereka? Sekian banyak ayat Allah sebutkan sifat orang-orang Yahudi, sifat yang tercela, yaitu hasad ini. Wa kharaja al-Imam Ahmad wa Tirmidzi min hadithi Zubair bin Awwam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, beliau berdua mengeluarkan dari hadis Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dabba ilaikum da'il umam qablakum atau umami qablakum, mengancam kalian penyakit yang itu ada pada umat-umat sebelum kalian. Mengancam kalian. Ini sedang menjalar. Dabba. Yaitu apa? Al-hasad wal baghdha. Hasad, iri, dengki, wal baghdha, dan kebencian. Wal baghdha hiya al-haliqah. Dan ingat, kebencian itu haliqah. Sesuatu yang akan bisa membabat habis. Haliqah. Halaq yaitu apa? Menggundul. Haliqah sesuatu yang bisa membabat habis. Haliqatu din, la haliqatu syar. Akan tapi di sini apa? Membabat habis agama, bukan membabat habis rambut. Kebencian, hasad, ini haliqah, akan bisa membabat habis agama seseorang. Walladzi nafsi Muhammad biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. La tu'minu hatta tahabu.
sungguh kalian tidak akan bisa beriman hingga kalian itu saling menyayangi, hingga kalian saling mencintai. Aula aunabbiukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian melakukannya, niscaya kalian akan saling menyayangi. Afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Kaum muslimin semestinya saling menyayangi. Kaum muslimin semestinya saling mencintai. Kaum muslimin semestinya saling menginginkan kebaikan bagi dirinya dan bagi saudaranya. Bukan justru muncul rasa tidak suka ketika melihat saudaranya mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan. Wa qismun akhar minan nas, dan kelompok yang lain, jenis yang lain dari manusia, idza hasada ghairahu lam ya'mal bi muqtada hasadihi. Ketika muncul rasa hasad kepada orang lain, dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi tuntutan dari hasadnya tadi. Walam yabghi 'alal mahsud biqaul wala ya bila wala bi fi'l. Dia tidak akan berbuat melampaui batas. Tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan, tidak akan mengeluarkan ucapan-ucapan yang melampaui batas. Rasa hasad ada. Tapi tidak kemudian tuntutan-tuntutan dari rasa hasad tadi diperturutkan. Dia berusaha untuk apa? Mengikisnya, menghilangkannya. Atau disebutkan oleh Ibnu Rajab terkait dengan orang yang seperti ini, jenis yang terakhir kita baca tadi, ada rasa hasad itu, tapi tidak memperturutkan tuntutan rasa hasad. Tidak dalam bentuk perbuatan, tidak dalam bentuk ucapan. Wa hadza ala nau'ain. Kata beliau, orang yang seperti ini ada dua macam. Macam yang terakhir ini, bentuk yang terakhir ini ada dua macam. Ahaduma, yang pertama, alla yumakkinuhu izatu dalikal hasad an nafsi. Yaitu tidak ada kemungkinan untuk menghilangkan hasad dari dirinya. Wa yakunu maghluban ala dzalik. Bagaimana dia itu dikuasai oleh rasa hasad tadi. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, fala ya'tam bihi. Orang yang seperti justru tidak berdosa. Rasa hasad itu ada, dia berusaha tapi dia terus terkalahkan. Dia berusaha tapi dia terus terkalahkan. Usaha ada untuk menghilangkan, tapi dia terkalahkan. Muncul terus rasa hasad itu. Tapi ingat, tidak kemudian memperturutkan tuntutannya, yang itu berupa perbuatan ataupun ucapan. Masih tersimpan dalam dirinya. Ada usaha untuk mengikisnya, tapi dia terus terkalahkan. Rasa hasad itu muncul, dan terus muncul, dan terus muncul. Kata Ibnu Rajab, orang yang seperti ini tidak berdosa. Karena tadi apa? Ini ada tabiat manusia. Tapi usaha untuk mengikis itu ada. Tapi namanya manusia terkadang apa? Terkalahkan. Bahkan di sini disebutkan dia lebih sering terkalahkannya. Watani, bentuk yang kedua, mayyadut nafsahu bidarik ikhtiyaran wa yu'iduhu wa yabdusuhu fi nafsi mustarihan ila tamanni zawalu ni'mah akhi. Yang kedua, yaitu dia terus memunculkan bisikan-bisikan itu di dalam dirinya. Dan ini ikhtiyarian. Ini benar-benar menjadi pilihannya. Dia sebenarnya mampu untuk menghilangkan, tapi dia lebih memilih memperturutkan bisikan tadi. Bahkan dia terus mengulang-ulang bisikan-bisikan itu.
Bahkan dia lebih menenggelamkan dirinya dengan kenyamanan, mengangankan hilangnya kenikmatan dari orang lain. Karena sebagian orang merasakan ada satu bentuk kegembiraan, berangan-angan, hilangnya kenikmatan dari orang lain, merasakan sebuah kenikmatan, sebuah kelezatan. Maka di sini apa? Tidak ada usaha untuk mengikis. Dia bahkan bernikmat-nikmat dengan hasad tadi, dengan angan-angan dia. Betapa gembiranya ketika kenikmatan hilang dari orang itu. Betapa kita akan bergembira, kita akan senang, kita merasakan satu kenikmatan, kelezatan ketika kenikmatan hilang dari orang tadi. Fahada syabi bil azam al-musammim alal maksiyah. Maka yang seperti ini, kedudukannya ada mirip dengan orang yang bertekad untuk melakukan kemaksiatan. Orang yang dia itu diam, tapi diam-diam memiliki tekad untuk melakukan satu kemaksiatan. Kalau ada kesempatan, akan dia lakukan. Wa fil adab ala dzalika ikhtilaf bainal ulama. Wa fil iqab ala dzalik ikhtilaf bainal ulama. Adapun terkait dengan hukuman iqab bagi orang yang seperti ini, di sana terjadi khilaf di kalangan para ulama. Yang diperselisihkan iqabnya, hukumannya apa ini? Tapi jelas ini perbuatan yang tidak semestinya. Usaha untuk menghilangkan harus ada, walaupun mungkin terkadang orang terkalahkan. Seperti ibaratnya seseorang yang dia itu terjerumus satu kemaksiatan. Muncul penyesalan, benar-benar menyesal. Dia berazam untuk tidak mengulangi lagi. Dia bertobat kepada Allah, benar-benar bertobat. Akan tapi dalam perjalanan dia terkalahkan hingga terjatuh pada kemaksiatan tadi. Maka jatuhnya dalam kemaksiatan tidak membatalkan tobatnya yang pertama. Akan tapi kemaksiatan yang kedua ini butuh tobat yang berikutnya. Yang namanya orang terkadang seperti itu. Usaha sungguh-sungguh, tapi terkalahkan. Dan kalaupun kita melihat diri kita sudah, betapa sering kita itu terkalahkan. Tapi jangan seorang itu kemudian berputus asa. Jangan kemudian orang itu berputus asa. Jangan kemudian mengatakan, sudah saya tidak mampu lagi lepas dari kemaksiatan. Terjatuh dalam kemaksiatan, sesali itu berazam untuk tidak mengulangi, bertobat, benar-benar mohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalaupun nanti dalam perjalanan terkalahkan, terjatuh lagi, maka itu butuh tobatnya berikutnya. Terus demikian dalam perjalanan kita. Tapi usahakan semaksimal mungkin. Katakanlah kita menempuh sebab-sebab agar kita tidak terkalahkan. Katakanlah seorang peminum khamar, betapa berat orang yang dia itu sudah kecanduan khamar untuk bisa lepas dari khamar. Dia benar-benar menyesal. Dia berazam tidak akan mengulangi lagi. Dia bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi suatu ketika ternyata teman duduknya datang ke rumahnya, ngajak keluar untuk kemudian dia tidak bisa menolak. Terjatuh lagi. Betapa sering yang demikian terjadi. Jangan kemudian berputus asa, jangan kemudian menyatakan sudah kalau seperti ini saya nggak bisa bertobat, saya nggak bisa lepas dari kemaksiatan. Tempuh sebab-sebab. Ketika dia tahu yang menyebabkan dia jatuh temannya, jauhi teman itu. Jauhi teman-teman yang akan mengajak kita kepada kemaksiatan. Pilih lingkungan, pilih teman yang akan
bisa mendukung kita, bisa mempertahankan taubat kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalaupun ternyata karena keadaan dan sebagainya, karena dorongan dan sebagainya, dia terjatuh lagi, butuh taubat yang berikutnya. Tapi ingat, jangan berputus asa. Karena berputus asa di rahmat Allah ini merupakan dosa besar tersendiri. Dan lihat, banyak orang yang berputus asa di rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika dia sudah terjatuh pada sebuah kemaksiatan, dia sudah berusaha lepas, terjatuh lagi, berusaha lepas, terjatuh lagi, berikutnya dia berputus asa. Kemudian menyatakan, sudah saya nggak bisa lepas dari kemaksiatan ini. Usaha untuk melepaskan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai seseorang tidak hanya sekedar melihat dari hasil yang diraih, tapi juga kesungguhan dalam dia itu berproses. Maka bagaimana Rasulullah menyatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Rasulullah SAW itu tidak melihat jasad-jasad kalian, penampilan-penampilan kalian, tapi Rasulullah SAW itu melihat qalbu kalian dan amalan kalian. Bagaimana kita berusaha untuk melepaskan diri dari kemaksiatan. Maka demikian dengan hasad ini. Dikatakan tadi di depan, hasad itu tabiat manusia. Terkadang itu muncul dalam diri kita tanpa kita sadari. Bahkan itu sering. Tanpa kita inginkan, tahu-tahu muncul melihat orang seperti ini, hasad. Lebih-lebih akran. Orang-orang yang sejajar, apalagi seprofesi. Muncul hasadnya melihat temannya yang dulu bersama-sama, terus dalam perjuangan tahu-tahu melejit melampaui dirinya. Muncul hasadnya. Dan kadang dia tidak menginginkan. Tabiat manusia seperti itu. Tuntunannya, lawan itu. Kikis itu, berusaha untuk menghilangkan. Dan terus kita berusaha. Jangan dibiarkan. Walaupun mungkin berat kita terkalahkan masih ada, tapi terus berusaha. Ini terkait dengan apa? Hasad tadi. Kata Syekh yang berikutnya, lakin hada yub'id ayuslim minal baghi alal mahsud bil qaul fayahdam. Orang yang tadi membiarkan hasad pada dirinya tadi, tidak ada usaha untuk mengikis tadi, kecil kemungkinan untuk dia bisa selamat dari mengeluarkan ucapan-ucapan ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Kalau itu dibiarkan, tidak berusaha untuk dilawan, kecil kemungkinan dia akan selamat di sana. Bal yas'a fi iktisabi mithl fadailihi wa yatamanna ayyakuna mitlah. Bahkan orang itu akan menempuh usaha-usaha, bahkan dia akan berangan-angan untuk bisa seperti orang yang dia itu hasad padanya. Akan terdorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu. Akan terdorong untuk melakukan perbuatan, mengeluarkan ucapan yang membuat dia bisa meraih. Fa in kana al-fadail dunyawiyah. Ketika keutamaan, keunggulan, kelebihan itu hanya sekedar permasalahan duniawi. Fala khaira fi dzalik, maka tidak ada kebaikan sama sekali padanya. Ingin menyaingi saudaranya dalam urusan-urusan duniawi, karena terdorong hasad tadi, ini tidak ada kebaikan sama sekali.
Tidak ada kebaikan sama sekali. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala alladziina yuriduna al-hayata dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Allah firmankan ini sebagai bentuk celaan. Allah menyatakan orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, mereka berkata, sungguh celaka kita ini. Seandainya saja kita itu bisa seperti Qarun. Melihat harta yang dimiliki Qarun, yang kunci perbendaraannya saja dibawa 8 orang yang kuat itu masih merasa berat. Itu baru kuncinya. Maka lihat orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, dan mereka mengatakan celaka kita ini. Seandainya saja kita bisa seperti Qarun. Dan ini difirmankan Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai sebuah celaan. Ini ketika apa? Keutamaan, kelebihan, keunggulan tadi sekedar masalah-masalah duniawi. Wa in kana fadail diniyah. Lalu bagaimana ketika keutamaan, keunggulan, kelebihan itu dalam urusan agama? Menginginkan untuk seperti saudaranya, akan tapi tanpa ada keinginan itu hilang dari saudaranya. Ini masalah diniyah. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, fahuwa hasan, maka yang demikian ini kebaikan. Melihat saudaranya bisa menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya, sementara dia belum selesai. Dia ingin untuk seperti saudaranya, tapi tanpa menginginkan itu hilang dari saudaranya. Dia melihat, bertanya kepada saudaranya bagaimana, apa yang ditempuh, bagaimana tips-tipsnya sehingga bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran. Dia tanya, kemudian dia tiru, dia contoh hingga dia bisa mengejar ketertinggalannya. Maka ini menjadi sebuah kebaikan. Ini dalam urusan diniyah. Wa qad tamanna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asy-syahadah fi sabilillah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun berangan-angan, memiliki keinginan yang demikian besar untuk bisa meraih syahadah fi sabilillah. Terbunuh sebagai seorang syahid minasyuhada di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menginginkan kebaikan dalam urusan dunia. Wa fi sahihain, dan disebut dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Anhu sallallahu alaihi wasallam, dari beliau, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh ada hasad kecuali pada 2 orang. Pada 2 jenis manusia. Yang pertama, rajulun atahullah malan fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Yaitu hasad kepada seseorang yang dikaruniai harta oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan orang itu menginfakkan hartanya di sepanjang malam dan sepanjang siangnya. Yang dia inginkan bukan hartanya, bukan sekedar harta, tapi yang dia inginkan dia bisa berbuat dengan harta itu. Masalah dunia. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahullah Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Seseorang yang dikaruniai Al-Qur'an dan dia menegakkan Al-Qur'an itu di sepanjang harinya dan di sepanjang malamnya. Menegakkan Al-Quran, meyakini kebenaran-kebenaran dari berita Al-Quran, berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah-perintah Al-Quran, menjauh sejauh-jauhnya perkara-perkara dilarang Al-Quran, dan terus dia lalui waktu-waktunya, hari-harinya dengan itu, menegakkan Al-Quran.
Rasulullah menyatakan tidak boleh hasad kecuali pada dua orang ini. Wa hadha wa ghibtah. Dan inilah yang disebut ghibtah. Hasad terkait dengan masalah urusan diniyah, urusan agama, akan tapi di sana apa? Perbedaannya tanpa ada keinginan keutamaan itu hilang dari orang lain. Dia ingin seperti orang lain dari kebaikan-kebaikan yang ada, kebaikan-kebaikan diniyah. Ini disebut ghibtah. Kemudian kelompok yang terakhir, yaitu seseorang yang menjumpai rasa hasad pada dirinya. Wajada fi nafsil hasad yas'a fi izalatihi, dan dia berusaha untuk menghilangkan hasad tadi. Wa fil ihsan ilal mahsud, di antara bentuk usaha dia menghilangkan hasad dengan cara dia justru berbuat baik kepada orang yang dia hasad padanya. Bi ibda'il ihsan ilaihi wa du'a lahu wa nasr fadailihi, dengan melakukan kebaikan-kebaikan baginya, mendoakan kebaikan-kebaikan baginya, bahkan menyebarluaskan kebaikan-kebaikan orang itu. Hingga kemudian apa? Muncul rasa sayangnya, rasa cintanya kepada saudaranya ini, yang pada awalnya hasad berubah menjadi rasa sayang. Dan ini yang terbaik. Dan demikian bimbingan Rasul alaihi salatu wasallam. Ketika kita merasakan muncul rasa hasad kepada seseorang, hilangkan itu. Kikis itu berusaha menghilangkan. Cara yang ditunjukkan, berusaha untuk mencurahkan kebaikan-kebaikan kepada orang tadi. Dengan ucapan, dengan perbuatan, mendoakan kebaikan-kebaikan, bukan dengan melaknat. Bukan dengan mendoakan keburukan-keburukan, tapi doakan kebaikan-kebaikan. Dan bukan dengan menutupi kebaikannya, menebarkan aibnya, bukan. Tapi dengan menyebarluaskan kebaikan orang itu. Dengan itu hasad akan hilang dalam diri kita. Ingat, hasad adalah penyakit yang berbahaya. Penyakit yang menjadikan seseorang menyerupai iblis. Seseorang muslim akan jadi seperti orang Yahud ketika dia memelihara penyakit hasad ini. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini yang bisa kita baca terkait dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam berikutnya, fa insyaallah akan kita baca pada pertemuan mendatang. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.